Cinglani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata wa asbabahuma liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Al-Mu'si ilaina mu'alliman wa rasula wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan min ahli darajatil ula. Amma ba'du fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, al-mautu babun wa kullun nas dakhilun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, wabil khusus guru-guru kita, kesepuhan kita, tokoh masyarakat kita yang malam hari ini hadir bersama-sama kita. Barusan memimpin pembacaan surat Yasin di Tahlil Ustaz Haji Sahroni, Ustaz Modan Subardi, juga Ustaz Mansuruddin, Ustaz Nur Sofa. Ini hadir juga Ustaz Sani, Bapak RW kita ini alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita. Wajib Rahmat dan masih banyak lagi semuanya. Ustaz Mansuruddin, mudah-mudahan para tokoh masyarakat kita, guru-guru kita, kesepuhan kita semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah, sehingga terus membimbing, mengayomi dan menuntun kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar almarhumah Ibunda Hajah Jumiati binti Amin, mudah-mudahan anak, menantu, cucu semuanya diberi ganjaran pahala yang besar atas jerih upaya, ketabahan, kesabaran, ketegaran dalam menghadapi musibah ini. Dan almarhumah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat yang banyak, ampunan yang tinggi, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita yang hadir semuanya, mudah-mudahan kita pun juga dicatat oleh Allah sebagai menggirangkan dalam takziah ini, sebagai langkah kaki yang bernilai ibadah, yang menyebabkan Allah turunkan rahmat kepada kita semua, yang dengan rahmat itu Allah beri kita semuanya keberlimpahan kesehatan zahir dan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, sering kita mendengar ketika ada berita lewat di sana sini, di grup WA lah, di Facebook, di mana-mana, kadang di masjid, di musola, berita tentang kematian. Lalu kemudian selalu kita berdoa, moga kuburnya menjadi taman surga. Kenapa ini menjadi doa? Kalimatnya kenapa menjadi Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil jinan? Allahumma qabraha raudhah min riyadil jinan. Kenapa ini yang kemudian banyak diungkapkan oleh banyak orang, saudara? Jadi ketika orang itu meninggal dunia, kita ini bakal mana meninggal dunia. Ini yang kumpul-kumpul kayak begini bakal mati juga semuanya.
Begitu, semuanya bakal mati. Tidak ada yang nggak mati. Begitu, mau nggak bisa lah sendirian doang ya. Semua juga bakalan meninggal dunia. Cuman berbicara waktu saja. Likuli ummatin ajal. Setiap orang tuh punya batas kontrak tinggal di dunia ini. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila kontrak itu udah habis, nggak bisa ditawar-tawar. Nggak bisa ditawar-tawar. Ini kontrak dengan Allah. Kalau di dunia mah bisa. Bisa aja ditawar-tawar. Mau 2 periode, mau jadi 3 periode itu dunia. Tapi ini akhirat nggak bisa. Gimana nggak enak ini? Jadi imun juga naik, ngaji juga, dapat kopi juga. Kalau kita suruh ngomong doang, coba kagak dikasih kopi. Ya, rumah mengekor. Ngomong kita ngopi. Jadi hilang konsentrasi. Saya baik. Saya mau kaji. Begitu orang kesini. Bandel ya. Bandel emang iya. Saya. Lah kan yang di depan ngiri. Memang nanti dalam negeri doang, luar negeri juga pada gini. Ya Pak RT juga hadir, Insya Allah. Moga sehat walafiat. Jadi saudara, ketika kita nih meninggal dunia, waktu nyawa kita mau dicabut oleh malaikat. Waktu kita mau meninggal dunia, nyawa kita mau dicabut, itu malaikat itu kumpul di samping kita yang kadang kita keluarga pada menangis. Datang semuanya. Tergantung orangnya. Apakah dia orang baik, apakah dia orang tidak baik. Maka ketika orang itu baik, maka nyawa kita ini dicabut, kata Nabi, seperti dicabutnya rambut daripada adonan tepung. Adonan tepung, mau bikin pisang molen tuh, adonannya ada rambutnya, kita cabut, kira-kira adonannya goyang nggak? Enggak. Ini orang baik begitu. Jadi waktu dicabut nggak berasa dia, nggak berasa nyawa dicabut itu, nggak berasa. Kenapa? Dia nggak berasa karena kayak dicabutnya itu yang namanya rambut daripada adonan, nggak goyang badannya. Padahal kalau pengen tahu hubungan nyawa dan badan, itu nyawa tuh dicabutnya kayak apa? Nabi gambarin, kita punya hidup nih, otot kita dicabutin semuanya, hidup-hidup. Kira-kira bagaimana itu gambarannya? Tuh nggak bisa dibayangin. Maka orang dibacok sampai 300 kali umpama dibacok, masih aduh, berarti dia masih ada kekuatan. Ini semua kekuatan nggak ada. Orang kalau nyawa tuh dicabut, nggak ada kekuatan, maka nggak bisa teriak. Karena udah nggak ada kekuatan yang ada. Nah, sesudah nyawa itu dicabut, lalu kemudian kalau dia orang baik, maka kemudian ini sama malaikat maut. Nih malaikat maut ini adalah ada 5, anak buahnya 4. Jadi nyawa tuh dicabut itu 4 periode, 4 gelombang. Begitu, 4 gelombang. Nyawa tuh mau dicabut. Sama persis seperti acara-acara yang kadang di masyarakat itu. Berapa kali pemeriksaan? Dari depan udah dicek suhu. Berapa ini suhunya? Oh 35. Kan sehat berarti. Kan kudunya udah cukup. Nih dengan suhunya bagus nih. Pas masuk pintu masjid suruh muter di bilik suara. Udah ada hand sanitizer lagi. Belinya dari temannya Ustaz Mansur. Itu begitu. Disuruh masuk ke dalam situ. Pak Haji masuk sini dulu sebelum khutbah. Emang apa? Hati itu diperiksa sehat. Ini lain, takut masih pada nempel-nempel di baju. Jadi kita itu masuk lagi. Itu pemeriksaan di dunia aja begitu. Sudahlah kita lolos muter-muter.
masuk pintu masjid, Haji jaga jarak lah kata tadi udah sehat. Jadi bingung saya juga itu. Tapi kalau ada peraturannya nah, kita ikuti aja. Peraturan namanya. Kalau enggak nantinya bahaya. Begitu. Maka ini nyawa begini, kita mau cerita nyawa. Dari kaki sampai dengkul, malaikatnya lain. Biar kita tahu. Nah, malaikat maut itu punya anak buah, bahasa Arabnya akwan, menteri-menterinya, anak buah. Dicabutlah dari kaki sampai lutut, tugasnya selesai. Dari lutut sampai pinggang, ini selesai. Dari pinggang sampai leher, selesai. Leher sampai ubun-ubun, selesai. Itu 4. Kalau udah giliran ketok palu mau di mana pengadilan juga tugasnya hakim ketua. Nah, malaikat maut tinggal cabut. Itu udah di ujung tugas malaikat maut. Udah di ujung. Nah, maka ketika nyawa itu dicabut, saudara, alhamdulillah sebenarnya kopi aja keluar. Pagi dah. Udah terus lagi ya. Iya. Diminum juga, jangan nggak diminum loh dikasih. Jangan nunggu saya lama. Keburu ini. Wah, dikasih juga ke saya coba. Gitu. Masya Allah. Jadi saudara sekalian, ini udah dicabut nyawa kata Nabi. Lalu kemudian anak malaikat maut ini kalau orang baik ditimang-timang tuh, karena bau wangi. Waktu dicabut itu, ya Allah cakep banget ini orang. Ini raudhah min riyadil jannah nih. Ya Allah ini nyawa. Itu malaikat bukan maut doang, kagak boleh nih. Di luar ini ada namanya malaikat hafadh yang tukang nyatet-nyatet amalnya. Dia orang bawa kain kafan dari surga yang halus, lembut, enak, nyes. Kata dia, malaikat maut sini tugas saya. Jangan ini cakep banget. Begitu. Akhirnya dibawa oleh malaikat hafadh. Ruh itu dibungkus dengan kain kafan dari surga. Dibawa menuju kemana? Menuju ke langit pertama, dibawa keliling ke langit ruh ini. Yang keluarga mau pada nangis. Bawa keliling. Langit pertama tuh dikawal oleh malaikat itu ruh. Orang baik naik langit pertama. Orang pada muji siapa ini yang meninggal? Kok wangi ini? Dikawal orang banyak ini ruh. Kalau orang baik, langit itu dibuka. Naik lagi langit kedua, keliling-keliling ruh. Langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus ruh. Sampailah orang itu dikuburin di kubur. Ntar ruh itu bakal dibawa turun lagi. Saya potong dulu. Bila orang ini tergolong orang tidak baik, saudara, lalu ketika nyawa itu dicabut, maka seperti besi yang ada di kulit kambing yang busuk. Kulit kambing yang busuk, ada besinya, kira-kira ngikut nggak? Ngikut, saudara. Ngikut, kulitnya itu ketariknya itu nempel, gotot-gototan itu. Kita mati bakal begitu tuh, antara ima wa ima ini. Apa raudhah min riyadil jannah atau khufra min khufarin nira. Jadi ketika udah kebetot sama malaikat, maka malaikat maut itu pengen buru-buru kasih kepada malaikat yang sudah membawa kain kafan dari neraka, kasar panas. Untuk apa? Untuk ngebungkus ruh orang yang bernasib malang ini. Dibawalah nih ruh oleh malaikat ini dengan bau busuk menuju langit. Langit pertama ditolak, kagak boleh naik. Ini ruh, sebab ini orang-orang tidak baik. Itulah kenapa kalau orang meninggal tuh, kalau kita buka itu tuh takziah tuh buka
kain panjang itu doa, Allah maftah ababas sama di ruhihi, ya Allah buka pintu langit untuk menyambut ruhnya. Sebab kalau di langit pertama aja ditutup, udah alamat kagak bisa ini orang nih, ruhnya melayang-layang, ruhnya itu langit pertama aja ditolak. Maka kalau kita buka, kadang kan kalau ada orang meninggal tuh ngeliatin wajahnya buka, kita tanya baca apa? Ah, orang-orang juga begitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Mana orangnya ini? Ya ada jelas. Itu baca doa, bukan main buka-buka aja. Gue ikut aja, kalau gak buka dikata kagak apa gitu. Emang buka-buka aja ada doanya ya. Doain Allah maghfir li hadzal mayyit wa taba basanna li ruhi wa barid macam wasaid ruhahu wa ilahi. Doa. Jangan agak doa, main buka tutup. Untung mayatnya nggak begitu mayatnya. Buka aja, ada doa. Muslim itu diajarin oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Ini ruh dibawa langit ke langit pertama, ditolak sudah. Maka kalau orang wafat tuh, tar dulu iklan dulu, ada kopi dah. Jangan digoyang-goyang, ambil kopinya satu gitu. Nah iya, langsung aja pada ngambil, jangan pengen diambilin, biar cepat. Iya gitu. Nah, pintar namanya, sedemen. Jadi kalau saya ngomong, sayanya ini durhaka sama Rasulullah. Jadi kalau orang lagi ngaji, nggak boleh ada apa aja lewat. Sebab kalau ada yang lewat, mata saudara fokus sama yang lewat. Mau apa kek? Apalagi kopi, bukan kopi lewat. Jadi sehingga otak saudara putus. Gitu berhenti. Kalau kita terusin, sayanya dosa. Nggak boleh. TV itu ada iklannya, waktunya kan iklan. Begitu. Artinya bukannya canda, bukan. Nggak boleh kalau dalam lewat ini. Nggak bisa. Jadi hati kita satu. Jadi hati itu satu. Jadi kalau udah keputus-putus, kita nggak dapat cahaya lagi, dan itu rugi. Jadi saya artinya bukan menyalahkan kue lewat, bukan. Adab kaminya salah. Begitu. Kalau ada pun kue nggak apa-apa lewat. Kaminya kalau terus ngomong, kaminya durhaka sama agama. Nah ada namanya adab berdakwah, adab mengajar. Ada. Kalau kaminya melanggar adab, kaminya salah. Jadi kalau saudara bingung, karena udah fokus. Jadi kita ngomong ya, ada bocah lewat, saudara lihat bocah, dan nanti kita satu. Tuh bocah bagaimana sih? Jadi gak berarti kira-kira sama. Ini mah adab saja, diminta redonya. Kaminya nggak boleh, kami harus berdoa dulu. Jadi saudara, roh itu ditolak. Ini mayat nih ditangisin, dimandiin, di ini, roh lagi keliling. Sampailah orang itu dimasukin di lubang kubur. Masuk di lubang kubur, dibalikin lagi nih nyawa. Kita udah masuk ke lubang kubur, udah ditutup dinding hari, udah ditutup tuh atasnya, ditinggiin sejengkal, udah dikasih bunga, kasih ini, makanya kemudian ditalkinin sama orang tuh. Itu roh dibalikin sampai mana? Ada dua riwayat hadisnya. Yang paling kuat sampai pinggul, kaki mati, tapi badan ini hidup. Begini di dalam kubur tuh, biar kita tahu meleknya kita kayak begini nih orang dalam kubur. Tapi satu riwayat sampai kaki turun. Satu riwayat, tapi ini dhaif riwayat ini. Nggak kuat hadisnya. Yang kuat itu setengah badan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah nanya sama Rasulullah. Rasul waktu ditanya Munkar Nakir tuh, kitanya bagaimana? Kata Nabi, kayak begini Umar. Kayak begini. Jadi kitanya sadar, Nabi sadar. Ada akalnya? Iya ada. Kayak begini aja. Kayak begini. Nah, waktu kita dikubur tuh saudara, sebelum Munkar Nakir datang, ada malaikat namanya Rauman malaikat.
namanya malaikat Rauman. Dalam akidah Al-Maturidiyah, malaikat itu bukan 10 yang wajib kita tahu, 11 ditambah 1. Rauman malaikat. Tugasnya apa malaikat Rauman ini? Bangunin yang mati ini. Kan ruhnya keliling, balikin lagi. Balik lagi tuh ruh di badan kita yang tadinya tidur. Kemudian itu kan udah diuruk, ditinggal tuh kuburan sama keluarga-keluarganya semuanya. Pada teman-temannya sendiri datanglah malaikat Rauman nama mayit, bangunin. Kalau laki bang begitu, kalau perempuan po begitu, bangun. Maka dia melek kayak gini, kubur. Dikabarin, Anda ini sekarang udah dikubur. Maka dia kaget. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Mereka berkata, man ba'atsana, siapa yang melekin kami? Man ba'atsana mim marqadina, dari tidur kami ini. Kok kami dimelekin lagi? Hada mawa'adar rahman. Ini kata malaikat yang Allah janjiin, kan udah tahu. Ada dunia, ada akhirat. Ada hidup, ada mati. Jadi nggak usah kita bingung-bingung, mati emang udah semuanya hidup, ada mati. Maka kemudian itu malaikat ini bangunin para kamu, kalau laki perempuan bukan. Dia bangun untuk melek. Bentar lagi malaikat Munkar Nakir mau datang, mau bertanya tentang keyakinanmu di dunia, keyakinan kita di dunia. Bakal ditanya. Ini kenapa muncul dari Nabi ajaran talqin. Begitu saudara. Ditanya, bentar lagi bakal datang Munkar Nakir. Munkar itu bahasa Arab, bahasa Bintaronya serem. Nakir itu bahasa Arab, bahasa Bintaronya menyeramkan. Orang suaranya itu lebih daripada 100.000 watt. Ada cinglaning nggak ini? Hah? Nggak ada. Itu sonto berapa watt itu? Jadi suaranya kayak geledek, jugur-jugurnya. Itu suara, mohon maaf, son di dangdutan tuh yang kata orang desi, kagak. Itu suara dia kalau udah ngomong, jugur-jugurnya. Matanya biru menyala. Dulu diprotes ini hadis. Mana ada menyala biru. Pas akhir zaman ada gas. Gas itu yang paling bagus nyalanya apa? Hah? Biru itu apinya luar biasa, panas. Dan dia bawa palu. Ini sebagai nabi bakal disampaikan, dia bakal bawa palu. Yang palunya itu diangkat orang sedunia kagak keangkat. Berapa ton tuh? Kalau nggak bisa jawab dipukulin di badan kita. Kita begitu. Kalau bisa jawab kita lolos, maka malaikat Rauman ini ngasih informasi. Ini bisa dilihat dalam berbagai kitab. At-Tadhkirah Al-Imam Al-Qurtubi, atau yang kecil Daqaiqul Akhbar. Saya singkat ini. Begitu. Tapi ngomong-ngomong sampai jam berapa nih ya, saya pikir juga tuh. Abang itu udah garuk-garuk. Kan dari lagu juga saya. Ini malaikat Rauman nih. Malaikat Rauman. Dia bilang bentar lagi Munkar Nakir mau datang. Ente catat pertanyaannya tuh. Catat, tulis. Begitu. Ini orang komunikasi sama malaikat Rauman. Komunikasi. Dia nanya, nyatetnya pakai apa? Wong kagak dibawain pulpen, enggak dibawain kertas, enggak ada tintanya, pakai apa nyatetnya? Maka kata malaikat Rauman, ente sobek kain kafanmu, tolong sobek. Maka disobeklah dia kain kafan sama dia. Pulpennya pakai apa? Kolamnya telunjukmu.
pakai telunjuk. Tintanya pakai ludahmu. Ini ngobrol. Dia duduk di kubur tuh. Nih saya mau contoh biar jelas. Ini kiblatnya mana nih? Sono. Wah sana, jangan kalau sana susah kayaknya. Nah kita tidur nih. Tuh. Kan begini di kubur. Nama Bang Murdan begini tangannya. Bener nggak? Ntar jadi didudukin mau kenapa? Duduk tuh kita. Duduk ngadep sono. Kan duduk begini. Makanya kain ininya kudu tinggi. Gimana mau duduk kok itunya? Lubang landaknya kecil begitu. Bakal duduk tuh orang tuh. Duduk mah. Duduk. Catat. Bagaimana saya nyatet? Sobek kayak kapan mau robek. Robek. Kok ada tangan hidup lagi, jangan dikatakan gak hidup di kubur. Hidup. Ini biar kita tahu tentang alam kubur. Begitu, jangan di rumah takut mati ngalamin juga ntarnya. Sama juga. Kalau kagak ngaji kagak tahu nantinya. Benar nggak Pak? Gitu, biar kita tahu ilmu masalahnya. Sayang. Yang kayak begini, nyeritain begini lagi zaman kayak begini. Nggak bakal mati juga kagak. Kalau belum waktunya, jangan takut. Jangan. Begitu. Jadi di kubur tuh dirobek kain kafan nih. Ini kain kafan robek, jet. Pakai apa nulisnya? Pakai telunjukmu. Tintanya ludahmu. Ambil ludah. Ludah. Pakai ludah. Tulis keyakinanmu di dunia. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, tulis. Tulis. Jadi ketika nanti malaikat maut datang, malaikat mungkar nakir datang, ini udah rapi. Maka sebelum dia datang ditalkinin, dibacain talkin tuh. Ama yang nalkin tuh dibilangin, he fulan Ahmad bin Anu, ente inget-inget deh akidah ente tuh, bahasa Arab doang yang dibaca tuh. Ente inget-inget keyakinan ente waktu di dunia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada namanya kematian tuh bener adanya, siksa kubur ada, nikmat kubur ada, akhirat tadi ini kan surut tuh, diingetin tuh. Diingetin. Nah, ketika mungkar nakir datang, orang yang ditalkinin, yang nalkinin tuh duduk, adep depan ngadep timur. Yang nalkinin tuh dekat kepalanya, ngadep timur. Jadi adep-adepan nama si mayit ngobrol. Ngobrol jangan sampai mantatin, dia ngadepnya kiblat yang nalkinin. Nah kan di pantatnya. Ini nggak bener sama mertua ngobrol di pantatnya, ini songong namanya. Ngobrol adep-adepan. Jadi adep-adepan, sekelilingnya tuh yang kagak nalkinin diri semua. Diri. Jangan ada yang duduk. Suruh diri semuanya sampai kelar talqin. Baru doa, sabbatakallahu bil qaulis sabit. Moga ditetepin iman Islamnya. Baru doa. Doa mah duduk, jangan diri. Diri semuanya. Yang duduk, aduh capek saya habis kali kuburan. Pergi jangan di situ. Kalau mau duduk. Ini aturannya begitu. Diatur kemana nanti. Untuk apa nih? Nolongin dia ngalamin pertama di alam kubur. Ini kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu bakal kita alamin yang didongengin ini. Beneran. Begitu. Bakal kita alamin siapa aja ini. Siapa aja. Begitu. Daripada saya nerangin tentang ekonomi bagaimana meroket atau menurun, mendingan ini yang cakap nerangin. Ini Ustaz Pak Fajri, bukan bagian saya. Sebab saya bukan muridnya, Nursi bukan. Jadi saudara, dikubur nih, ditanya. Jadi kalau sudah ada surat ini nih, bocoran tuh diingetin tuh. Kan dibilangin bentar lagi ada malaikat namanya Mungkar Nakir bakal datang sama ente. Itu bahasa Arab doang tuh yang ditalkinin tuh. Faida ja'akal malakanil muwakkalani bika. Kan yang pertamanya ya fulan bin fulan al-ana qad sirta fi atbaqis saro wa baina asakiril mauta
Sekarang sudah ada di bumi, kumpul sama orang-orang mati semuanya. Bentar lagi ada malaikat bakal datang, namanya Mungkar Nakir. Dia makhluk Allah, ente jangan takut, jangan gugup. Biasa sama-sama makhluk, nggak perlu takut. Begitu. Ini sama-sama makhluk, sama corona takut. Jadi kalau dikubur Mungkar Nakir, jangan takut, makhlukmu sama makhlukmu takutnya sama Allah, kata Mungkar Nakir. Maka kemudian itu bilang, nanti bakal nanya, siapa Tuhanmu? Siapa Nabi? Ente jawab dengan lantang, Allahu Rabbi. Itu cuma bahasa Arab doang tuh yang nalkin itu. Pakai bahasa Arab, di Indonesia kan kayak begitu. Maka kalau kemudian udah dapat bocoran dia tahu karena dulunya di dunianya rajin dengan berzikir, beribadah, rajin kayak macam baca ratib. Dia lolos dikubur tuh nggak ditanya. Waktu ditalkin wakul, ente baca ya Rodina bidaroban, nggak usah diajarin, kudu sering di dunia. Tuh orang yang tukang talkin, orang tukang ratiban tuh maka lolos, nggak bakal ditanya dikubur tukang ratiban, nggak bakal di waktu diingetin. Talkin itu diingetin. Talkin itu bahasa Bintaronya ngingetin lagi. Ente baca ya Rodina billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammad nabiyya. Udah sering. Dia bakal bilang begitu tuh sama yang nalkin. Cuma nggak dengar doang tuh yang nalkin. Kalau dengar Pak Yeyon bisa pulang. Kalau dia dengar, nggak dengar yang itu. Nggak dengar saudara, nggak dengar. Maka kemudian itu dia ditanya tuh, tulis Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku. Mungkar Nakir datang, kata Mungkar yang menakir, kita nggak usah nanya. Lah itu udah ada tulisan di dadanya, bocor. Karena soalan udah bocor bagaimana? Gitu. Ini kan berkas negara, bocor. Udah ada jawabannya. Mau nanya apa? Mau jawabannya udah ada di depannya. Contekannya udah ada. Itulah ditalkinin. Udah tahu orang tua kita ini kurang mau ibadah, kagak ditalkinin, kagak dikasih bocoran, apa nggak ribet itu? Talkinin itu ngingetin, kasih bocoran. Namanya orang sekolah tuh remedial, Tryout. Tryout namanya. Ini tryout namanya. Itu talkin bahasa Arab. Tryout perlu contek-contekan ini. Begitu. Maka kalau dia lolos, orang tuh dari Mungkar Nakir tuh lolos tuh bisa jawab, maka orang itu tuh baru dikata oleh malaikat Mungkar Nakir, nam naumatal arus, dah ente tidur aja kayak tidurnya pengantin baru. Tidur. Ini yang disebut raudhah min riyadil jannah. Tidur kayak tidur pengantin baru. Bagaimana tidur pengantin baru? Pengantin baru tuh karena jiwanya seneng, enggak berasa. Waktu adzan subuh datang istighfar, astagfirullah. Udah subuh aja. Perasaan baru juga sebentar. Kata pengantin baru. Itu dikubur begitu. Waktu kiamat datang, bangun. Ini kiamat. Loh, kiamat cepet amat kiamat. Padahal waktu matinya zaman Nabi Adam. Kan dikubur udah berapa tahun? Enggak berasa. Kalau orang seneng tuh kagak berasa. Nikmat. Ya Allah, dari pagi enggak berasa tuh, ngedet tuh. Sore tahu tuh pulang malam. Saking nikmat itu dikubur begitu. Nikmat tuh enggak berasa walaupun waktunya lama. Abah guru. Itu begitu. Nikmat. Tapi saudara, kalaulah kita kemudian itu orang yang kurang mau ibadah waktu di dunianya, nggak mau dicontoh ibadah, nah kita meninggal, dibangunin tuh sama malaikat Rahman sama, ente catat. Kata dia, apa yang saya catat? Ma'aktub. Apa yang harus tulis? Ya keyakinan ente di dunia yang bagaimana? Dia bingung. Sampai nanti dikubur tuh saudara, Rasulullah tuh hadir kepada semua orang.
Mohon maaf. Nabi Muhammad tuh ada gambarannya di kubur. Bahasa kita orang dikasih TV. Ditanya nih sama setiap orang yang mati itu, siapa ini orang? Tuh ada tuh nabinya. Siapa ini orang? Ma hadzal rajul. Ma taqulu fi hadzal rajul alladzi yub'atsu fikum. Ini siapa orang yang diutus tengah-tengah? Kalau kita orang yang pada siap-siap, nggak tahu saya, nggak tahu. Tapi kalau kita orang merasa beruntung, ini Nabi Muhammad. Saya udah baca salawat di dunia, sering saya baca salawat. Saya ini tahu, saya kenal dia. Saya kenal. Orang tukang baca salawat di dunia. Di kubur tuh waktu Muhammad sampai, ini nabiku, ini nabiku, Nabi Muhammad. Lolos. Maka kenapa kita hidup terus baca rati, baca salawat? Emang begitu. Dunia mah sebentar lah, mengapain? Sebentar. Sebentar. Dunia. Orang saya pribadi tuh sama saya punya istri, ribut itu, bangun rumah. Jangan ditingkat buat apaan, anak kita masih kecil. Bakal mondok-mondok bocah. Emang haram rumah ditingkat. Ya kan? Nggak bisa nyenangin istri, udah kalah saya. Ini kisah nyata nih. Saya tengkar sama istri. Saya tengkar. Kata dia, duit kita punya, mau ngapa gitu. Istri nggak bisa nyerangin istri, ya udah kalah sih. Lah kan kosong, anak kita pada mondok nggak dipakai juga. Saya bilang, bukan nggak dipakai, ya maafin deh. Begitu. Ya kita omelin dulu begitu. Dengan menang. Nggak keisi kata kita, beneran. Gitu. Kadang manggil Lutfi diisi, buat siapa? Begitu. Orang tidur di bawah, saya tidur itu di depan. Begitu. Orang di dunia masa bentar. Enggak lama. Sama kita rumah kecil di dalam gang apa tidur merem juga. Enggak beda sama yang Bintaro sektor 1. Sama. Saya yakin yang orang-orang kaya itu tidurnya melotot atau merem. Sama aja lama kita sama. Begitu. Di dunia itu sebentar. Sebentar. Tidak lama sudah. Enggak usah kita bingung-bingung hidup di dunia ini. Ini di akhirat ini. Namun saudara, kalaulah kita ini termasuk orang yang bernasib sial, maka di dunia itu kayak mau dikubur tuh, kayak kita orang di dunia ngimpi dikejar-kejar setan. Karena gak bisa tidur, lari kemari ketemu, memedi, lari kemari ketemu, pegel, dia pegel. Digebukin lah tuh orang kalau gak bisa jawab. Dikuburnya. Hatta takhtalifa adlamu, kata Nabi, sampai tulang-tulangnya hancur segede belang-belang. Utuh lagi, gebuk lagi, utuh lagi, gebuk lagi, orang dikubur. Tuh begitu sudah. Nanti kita bakal ngalamin ini yang didongengin, ngalamin. Maka mumpung kita masih di dunia, kita nih kudu ibadah. Lebih-lebih di zaman akhir kayak begini, dikit-dikit suara ambulan per 10 menit ada, ingetin mati. Belum berita di WA, satu orang punya grup 20, semuanya dikirimin, isinya itu juga. Isinya. Apa enggak serem itu orang? Kalau kagak mau ibadah, udah bahaya. Siapa yang kerjanya? Yang mana orangnya? Itu begitu sih. Bisa serem itu. Kalau kita nggak ingat sama Allah bahaya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab waktu Nabi menceritakan ini, ya Rasul, kata Sayyidina Umar tuh, Rasulullah dibalikin nyawanya. Iya Umar, balikin. Kayak kita gini Nabi, bener melek begini, biasa kita Umar. Kalau begitu saya bakal jawab itu mungkar nakir. Kalau dibalikin dengan keyakinan saya. Kata Nabi nih, cerita Umar nih. Kata Nabi, ala wa inna Umar la muwaffaq. Umar nanti bakal bisa jawab tuh mungkar nakir. Imam Ali radhiyallahu ta'ala wa ardo, waktu Umar bin Khattab wafat, dia tungguin kuburan Umar. Yang lain pada pergi. Ali pengen ngintip
Bagaimana jawaban Umar bin Khattab ngadepin mungkar nakir? Jagoan nggak lu dikubur? Jagoan dari hidupnya. Mantapnya kayak apa itu Umar? Ini dikubur masih juga, kalau jagoan sampai dikubur jagoan juga. Ini Sayyidina Umar. Jadi waktu dikubur tuh saudara, Sayyidina Umar didatangin sama malaikat. Suaranya menggelegar. Udah serem aja. Bagaimana serem? Mungkar nakir, matanya biru menyala. Dia nanya itu kencang banget, "Man rabbuka?" Umar marah. Ini beneran. Sayyidina Ali yang bercerita gitu. Kata Umar, "Mungkar nakir, ente kagak tahu saya Umar, sahabat Rasulullah. Jangan teriak kayak begitu apa? Mukanya serem banget. Gua takut. Kalau begitu gimana orang yang biasa yang kurang ibadah? Kita ibadahnya lihat ente tuh udah gugup mau jawabnya. Serem banget. Jangan kayak begitu, dah suaranya dipelani." Terus Sayyidina Umar bin Khattab, Malaikat diatur. pelanin suara. Ini takut. Di samping saya ada Rasulullah, kan dikubur samping Rasulullah. Maka kemudian itu saudara, Sayyidina Umar bin Khattab, malaikat mungkar nakir ngadu sama Allah, "Ya Rob, ini orang ditanya mau Rob buka malah ngelawan." Galakan dia. Galakan. Kata Allah, Umar bebaskan daripada soalan kubur. Nggak usah ditanya. Maka kemudian itu malaikat mungkar nakir mau pergi, masih dilarang. "Ntar jangan pergi dulu, mau kemana?" Dan pergi. Gitu. Itu Sayyidina Umar. Maka dia ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Mungkar nakir, besok kalau datang sama orang mukmin tuh mukanya yang senyum, yang bagus, enakan, begitu. Jadi kalau kita jadi aparat mau masuk masjid, jangan yang serem-serem, yang enakan. Jadi juga pengurus masjid juga baik. Jadi yang enakan, insya Allah pulang juga dikepel. Bagus-bagus. Jadi kita begitu. Ini mungkar nakir. Jadi akhirnya dia diomelin oleh Sayyidina Umar. Besok sama orang mukmin mau datang jangan serem, khawatir tadinya bisa jawab kagak kejawab, ngelihat serem mukanya. Maka kata ulama, malaikat mungkar nakir tuh ada dua rupa. Ini yang satu nih, saya mau ceritain, namanya Bashir Mubashir. Bashir Mubashir. Ini siapa Bashir Mubashir? Mungkar nakir. Malaikat Bashir Mubashir. Tapi kalau datang sama orang mukmin yang baik, maka datangnya suaranya sopan, bagus. Polisi-polisi yang datang rumah kiai pakainya baju preman, pakai koko juga menyesuaikan, pakai pici, kayak begitu. Karena datangnya orang baik. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, dari sejak itu saudara, kita punya utang budi sama Sayyidina Umar. Jadi orang dikubur nih, kalau orang-orang mukmin yang datang Bashir Mubashir dengan muka yang senyum, mukanya berkat siapa? Berkat Sayyidina Umar. Berkat Sayyidina Umar. Imam Ali itu yang ceritain bagaimana dialognya Umar dengan malaikat. Maka kita tuh enak, kita tuh harus banyak doain para sahabat Nabi. Begitu harus begini. Ala kulli hal saudara, kita orang hidup biar kita kuburannya jadi raudhah min riyadil jannah, jangan tinggal baca ratibul hatam. Lebih-lebih kayak wabah begini, kalau bisa maghrib sampai isya, subuh, abis subuh baca. Insya Allah kampung yang dibacain di musola atau di masjid ratib badan, Allah jaga sekampung ini. Beneran sudah. Alal haq, baca tuh. Di kampung itu dibaca ratib beladan, Allah jaga. Dan Imam Madad bilang, kata Imam Madad, siapa yang baca ratibku saya jamin meninggalnya husnul khatimah dan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Itu baca ratib. Beliau pernah bilang sebagaimana dalam kitab Tasbitul Fuad, kata beliau, man tamassaka bina falan nuflitahu abadan la fid dunya wala fil barzakh wala fil akhirah.
Siapa yang berpegangan dengan aurat kami? Karena aurat yang kami tulis adalah seluruhnya amalan Rasulullah. Maka kalau dia baca itu, maka kami tidak telantarkan dia, apalah di dunia, apalah dia dikubur, apalah di akhirat. Sampai ada orang yang saking ta'alluq tinggi dengan ratib, waktu wafat yang nalkinin dia Imamul Hajjaj. Yang nalkinin, ente mau wafat, ente baca la ilaha illallah. Ada yang datang sebelum wafat, tadi ada yang datang sama saya, begitu. Dia lihat, dia baca la ilaha illallah. Itu ambil begitu, ambil dikubur. Itu ratib. Kedua, kita harus baca sholawat. Minimal lebih 100. Buat apa? Yang paling pokok dikubur. Biar kita orang dikenal sama Nabi Muhammad. Kita mikirin ini nih kubur nih, daripada mikirin di dunia ini bagaimana puyeng mikirin ini. Itulah kenapa orang meninggal itu didoainya Allah majal qabroha raudhah min riyadil jinan wala tajal qabroha ufra min ufarin niran. Jadikan kuburnya taman surga, jangan jadikan kuburnya kubangan neraka. Itu dikubur itu saudara. Dan ini semua kita bakal ngalamin kayak begini. Kalau kita nggak ikut tahlilan, kita nggak dapat ilmu-ilmu kayak begini. Apalagi kalau tahlilannya bid'ah, tambah kagak datang lagi. Maka kita tahlilan itu dapetin ilmu, saudara. Kalau orang tuh paham bahwa dalam tahlilan tuh banyak ilmu-ilmu yang kita nggak dapat, karena di kitab-kitab kita nggak nyampe. Ngaji 2 minggu sekali. Itu juga kalau nggak hujan gurunya libur, rela. Kita kagak dapat. Maka acara-acara itu penting kita ngaji, supaya kita tahu tentang alamul barzakh. Nabi itu ceritakan perjalanan hidup manusia. Oleh karena itu saudara, mumpung kita masih hidup, buat kita yang hadir nih, banyakin baca sholawat kepada Nabi. Wis baca sallallahu alaihi Muhammad 100 ya bisa 100. Syukur-syukur lebih dari itu bagus. 100. Dan jangan tinggal ratibul hajat, nyelamatin kita di kubur. Benar. Ya dal jalali wal ikram, aminna ala dinil Islam. Wali gede Imam Haddad, wali yang dari umur 8 tahun tahajudnya 100 rakaat. Dari 8 tahun Imam Haddad. Tapi dia baca tiap hari bukan 1, 2, 7. Ya dal jalali Quran, aminna ala Islam. Matiin saya. Agamanya Islam. Supaya apa? Di kuburnya itu. Maka kita tuh penting baca ratib. Benar, penting baca ratib. Begitu. Kami ini keluar nih, mohon maaf juga, bukan karena kami tidak patuh sama pemerintah, bukan. Kami pengen kayak orang-orang teman-teman kami yang sakit ada di rumah. Tapi jamaah kami ini kalau tidak dikasih motivasi, saudara, ini bakal terpuruk mereka. Dan pusingnya di kami. Kalau tiap hari orang datang, ini ngeluh lagi minus 2 miliar, minus 10 miliar, sampai tertinggi itu 7-9 miliar minus. Ini bagaimana? Kami harus motivasi jamaah. Enggak niat apa-apa, biar dia dapat tenang aja. Bingung ngadepin keadaan kayak begini, bingung. Sampai ada orang itu sama aparat, Pak, saya terserah yang ditangkap-tangkap dah. Saya nyolong kagak, korupsi kagak, cuma saya pengen cari makan buat anak bini. Masa dagang aja nggak boleh, dia udah bingung. Nah saya supaya jamaah saya ini jangan kayak begitu, bingung. Makalah saya kadang keluar, kalau bahasa orang ngorbanin diri, supaya jamaah kita sugestinya naik, yakin sama Allah, supaya yakin. Bukan juga yang takut di rumah nggak yakin, bukan. Karena saya tidak mau nyelamatin diri dan teman-teman kita di majelis, masa bodoh dia mau mati-mati, saya tidak mau. Mereka harus dijaga. Kita kumpul di majelis, mereka harus hidup. Mereka jangan stres ngadepin keadaan kayak begini. Kita masih punya Allah. Begitu. Bukan juga ngajakin berani sama pemerintah, bukan, supaya dia tidak bingung ngadepin keadaan yang kayak begini. Biasa ujian mah dari dulu juga ada ujian. Tapi kita jangan terlalu berlebihan, paranoid.
yang jadi pusing diri sendiri. Mau ngapain? Begitu pusing amat. Begitu. Jadi bakal jadi bengong kita. Dan itu bakal menurunkan imun. Jadi kami hanya memotivasi kepada saudara kami kaum muslimin supaya mereka tegak. Dan itu juga membantu pemerintah. Kalau imun itu kuat, enak. Pemerintah nggak perlu lagi ada banyak ini banyak itu. Ini menenangkan masyarakat ini perlu. Bukan nakut-nakutin, tambah takut, tambah ketakutan. Cara mensikapi orang antara si bodoh dan si cendekia berbeda. Kalau yang cendekia mau barangkali bisa, nah ini si bodoh-bodoh ini siapa yang mau jatuh? Makin ditakut-takutin, makin dia salah dalam mensikapi itu. Dan itu bakal jadi repot. Oleh karena itu saudara, mari di zaman kayak begini kita mudah-mudahan wabah ini diangkat oleh dengan segera. Kalau sampai pemerintah tambahin lagi ini PPKM ini terus memanjang, kita wallahu a'lam mau bagaimana. Maka kita orang ini banyakin baca sholawat, cari solusi sama Allah, nyandar sama Rasulullah, nyandar sama Imam Haddad, nyandar sama wali-wali Allah. Kita ini orang kalau nggak nyandar sama orang-orang baik mau kemana? Kita orang rambutan busuk, dijual juga gak laku. Tapi kalau kumpul sama yang bagus-bagus, di peti yang bagus-bagus, ada harganya. Kita ini nyandar aja sama wali-wali, nyandar aja sama Rasulullah, biar selamat ngadepin zaman kayak begini. Moga kita dengan baca sholawat, dengan kita baca ratib, nyawa kita dicabut, kita kuburnya menjadi raudhah min riyadhil. Ini yang paling penting, saudara. 10 menit inilah barangkali yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf dan waktu majmu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.